Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan pembuatan video kali ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan tugas 1 dari tuton struktur data. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya dalam menjawab soal tentang struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java yang telah saya tuliskan di Visual Code berikut. Ya, mungkin saya akan langsung menuju ke soal dan jawaban yang tertera di Visual Code saya ini. Jadi saya menuliskan soal jawaban seperti itu. Jadi soal nomor 1 adalah deklarasi variabel integer bernama jumlah baris. Jadi pertama, saya membuat sebuah variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Ya, seperti tertulis di Visual Code saya ini. Jadi variabel ini saya inisiasikan dengan nilai 6 dan saya tampilkan nilainya menggunakan system.out.println. Ya, penulisannya seperti berikut: int jumlah baris sama dengan 6. Seperti itu. Lalu sistem out println dalam quotation ini ada sebuah keterangan 1 titik jumlah baris titik 2 atau sama dengan, terus quotation lagi. Itu menandakan adalah keterangan sebelum integer atau nilai berikut. Ini sebelum nilai jumlah baris begitu. Ya, jadi ketika kita print hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat di terminal jumlah baris sama dengan 6. Jadi fungsi kita menulis quotation di sini adalah untuk memberi keterangan sebelum jawaban pada inisiasi kita itu. Oke, kita langsung lanjut ke soal kedua, yaitu deklarasi variabel string kalimat baru berisi deklarasi tipe data string. Ya. Selanjutnya, saya mendeklarasikan variabel bertipe data string dengan nama kalimat baru ya. Jadi kalimat baru ini nanti saya kasih isi teks bertuliskan deklarasi tipe string. Jadi penulisannya di Visual Code ini seperti ini: string kalimat baru sama dengan quotation deklarasi tipe data string. Jadi penulisan apapun yang di Java programming atau bahasa Java ini harus diberi quotation dulu, seperti itu. Jadi untuk printnya ya sama seperti sebelumnya, kita tinggal menuliskan system.out.println lalu dalam kurung quotation 2 kalimat baru sama dengan plus kalimat baru ya. Ini keterangannya sama seperti nomor 1 tadi ya. Jadi pemberian quotation di sini kalimat baru ini hanya untuk keterangan sebelum jawaban stringnya. Jika kita print out di terminal seperti ini, kalimat baru sama dengan deklarasi tipe data string. Ya, seperti itu untuk nomor 2 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini ada deklarasi array 1 dimensi. Jadi saya membuat array 1 dimensi dengan nama 4 angka ya. Seperti yang saya tuliskan berikut: 4 angka bertipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Seperti ini ya penulisannya ya. int yang berarti integer, lalu buka tutup kurung seperti ini, 4 angka seperti yang ditulis di soal 7, 10, 20, 23. Tinggal kita print out 4 angka. Lalu array ini digunakan untuk menyimpan beberapa nilai integer dalam satu variabel ya. Jadi saya juga menampilkan seluruh isi array baik secara langsung maupun satu persatu menggunakan perulangan. Nah, ini query for ini ya untuk perulangan tersebut. Jadi agar bisa berlanjut seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan for seperti ini,
hasil printout kita akan ada dua jenis ya. Jadi printout yang pertama ya, yang pada dalam array ini adalah 4 angka secara langsung seperti ini, 7, 10, 20, 23. Lalu ketika kita menggunakan iteration tadi, angka yang muncul seperti ini. Angka ke-1 7, angka kedua 10, angka ketiga 20, dan angka terakhir 23. Itu fungsinya query for ya, untuk iteration. Lalu untuk soal keempat ya, deklarasi array 2 dimensi alfabet tipe string, 3 baris 3 kolom sesuai matriks. Nah ini, jadi kita mendeklarasikan array 2 dimensi ya untuk sekarang ya. Jadi saya membuat array 2 dimensi bertipe string, dan kita namai alfabet ya, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Sebentar, saya cek rekamannya ya. 3 baris dan 3 kolom sesuai dengan matriks pada soal. Ya. Jadi kita tuliskan di sini string karena kita ingin outputnya alfabet ya. Jadi string double buka tutup kurung alfabet. Nah, lalu kita buat matriksnya seperti ini. Kita buat matriksnya P, S, N, W, L sesuai dengan soal ya. Nah, seperti ini 2 dimensi jadinya. Kemudian kalau kita print out, nah, jadi array 2 dimensi ini mirip dengan tabel atau matriks ya, dimana setiap elemen dapat diakses menggunakan 2 indeks, yaitu baris dan kolom. Baris dan kolom, makanya kenapa mirip dengan matriks atau tabel ini ya. Jadi setelah kita print out, kita print out 2 kali juga nih di sini. Print out yang pertama itu ya untuk print out dari matriks tadi ya. Kemudian sebenarnya yang akan kita tampilkan di sini adalah hasil print out dari iterationnya. Jadi printout yang pertama ini cuma untuk keterangannya sebenarnya ya. Keterangan 4 titik alfabet itu aja. Nah, untuk angkanya atau untuk alfabetnya ya kita buat iteration seperti ini. For integer i sama dengan 0 dan seterusnya. Ini query untuk iterationnya agar bisa berlanjut dari huruf P sampai E. Ini semua nanti akan ke print out dari hasil iteration berikut. Nah, untuk keterangannya ini kita tuliskan baris plus i plus 1. Jadi misalnya iteration pertama berarti 0 plus 1. Jadi terus kolom, jadi kan di sini ada baris ya. Baris itu yang ke samping sini. Baris itu yang ke bawah ke sini, P, W, F, kemudian yang kolom itu P, S, N. Nah, seperti itulah. Jadi baris ke-1, kolom ke-1 berarti P gitu. Baris ke-1, kolom kedua berarti S. Baris kedua, kolom ke-1 berarti W. Seperti itulah. Jadi baris plus I plus 1. Nah, logiknya seperti ini sih, agar kita memberikan keterangan pada printout-nya, agar pada printout ini lebih jelas tujuannya ke matriks atau ke array 2 dimensi tadi. Keterangannya agar jelas ya. Jadi misalnya ini kita langsung lihat ke terminalnya ya. Alfabet baris 1, kolom ke-1 berarti P. Nah, itu alfabet baris ke-1, kolom kedua berarti S. Alfabet baris ke-1, kolom ketiga berarti N, dan seterusnya. Seperti itu fungsinya membuat iteration dan print in seperti ini logiknya. Fungsinya ya untuk menjelaskan agar tidak ada mispersepsi ketika pembacaan hasil print out atau hasil outputnya. Kemudian nomor 5. Ini nomor 5 ini cukup
cukup panjang ya, karena kita pakai linked list gitu. Jadi untuk nomor 5 ini kita buat 2 versi. Oke, saya baca dulu soalnya ya. Deklarasi linked list angka dengan isi 26, 08, 23, 24 dan 16. Ya, oke. Yang pertama ya seperti biasa ya, kita print out karena ini adalah sebuah array yang sederhana ya. Kita print out seperti biasa. Kita buat linked list sederhana karena tujuan kita adalah untuk mendeklarasikan sebuah list angka dengan nama list angka tadi ya, sesuai dengan soal yang berisi angka 26, 8, 23, 24 dan 16. Jadi pada bagian ini ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan membuat 2 jawaban atau 2 keterangan mungkin ya, agar lebih jelas lagi ya. Yang mana yang pertama ini adalah menggunakan array biasa untuk menyimpan data lalu men-show up-kan satu persatu menggunakan iterationnya. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan beberapa angka sekaligus ya, yang kemudian bisa diakses satu persatu menggunakan indeks begitu. Jadi untuk penulisannya sama saja seperti sebelum-sebelumnya, integer, list angka, kita masukkan angkanya pada array, lalu kita print untuk keterangannya, nomor 5, list angka ini untuk keterangan di depan, lalu untuk selanjutnya, untuk di bawah-bawahnya itu kita menggunakan iteration ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya iterationnya ya seperti yang ada di terminal berikut. Sebentar, kita coba. Kita print kita coba. Kok tetap ini? Oke, tidak apa. Sama saja ini. Oh, ini masih belum saya rubah. 5B 5A. Oke. Save. Nah, oke. Jadi ya mungkin kita akan buat 2 bagian ya nomor 5 ini. Ya, yang pertama kita buat linked list pakai array sederhana seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita print out dulu keterangannya, lalu kedua kita print out untuk iterationnya, keterangan dari iterationnya juga. Jadi langsung ke hasil output di terminal ini. List angka sama dengan 26, 8, 23, 24, 16 ya. Ini sesuai dengan list angka di sini ya. Kemudian ketika di print out per bagian atau per iterationnya, hasilnya seperti ini. Karena seperti logic query yang kita tulis, elemen ke strip plus iteration plus 1 ya, 0 plus 1 berarti yang ke 1 kan, plus list angka I iteration yang paling awal 26 berarti elemen ke 1 26, elemen kedua 8 dan seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua, nah kita buat linked list yang versi kelas. Dari sini ya mungkin ya. Kita akan menjelaskannya dari sini. Jadi kita akan mengimplementasikan linked list menggunakan kelas di sini. Kita membuat implementasi struktur data linked list secara manual menggunakan 2 kelas, yaitu node dan linked list tadi ya. Yang pertama kelas node ya. Jadi kelas node di sini ini. Nah, ini ya. Yang pertama kelas node, yang kedua kelas linked list di sini ya. Yang pertama kelas node. Kelas ini
merepresentasikan satu elemen pada linked list yang menyimpan data dan referensi ke elemen berikutnya. Ya, kurang lebih ya. Jika peruntukannya yang lebih spesifik, kita mungkin bisa lebih paham ya. Tapi karena ini hanya integer sederhana saja ya, kurang terlihat perbedaannya antar kelas ini. Kemudian yang kelas kedua, kelas linked list. Kelas ini berfungsi untuk mengelola daftar node ya, mulai dari menambah data hingga menampilkan seluruh isi linked list. Begitu. Setelah kita membuat menulis query untuk dua kelas ini, lalu fungsi akhirnya adalah kita bisa menuliskan seperti ini. Menuliskan outputnya satu per satu, add angka satu-satu seperti ini, link. Nah, jadi pertama kita pakai logic query linked list. Kita buat naming baru ya di sini, list angka 2, karena list angka 1 tadi sudah kepake. List angka yang pertama kita pakai di sini ya. Jadi kita pakai list angka 2 sama dengan new linked list. Jadi list angka 2 titik add. Nah, lalu datanya angka berapa, kita tulis semua satu per satu. Lalu kita print out ya. Kita print out, kasih keterangan di sini. List angka, linked list, lalu list angka 2 titik print. Hasilnya seperti ini. Jadi meskipun kita tulis satu per satu angka, hasilnya bisa menjadi 1 gitu kalau linked list tadi ya fungsinya. Jadi memang untuk query-nya panjang di depan, tapi nanti akhirnya bisa mendapatkan satu hasil yang berurutan seperti ini, begitu. Oke, mungkin nah ini tadi untuk print out-nya kita ya tinggal menuju ke direktori data kita, lalu kita menggunakan java main.java main, keluarlah langsung hasilnya dari output atau hasil printnya tadi. Sebenarnya kita untuk mempermudah juga ada cara lain ya. Sebentar, coba kita tampilkan dulu pakai OBS-nya. Oke, sebentar. Kita tampilkan .bat. Kok nggak bisa? Oh, mohon maaf, mungkin karena dia comment prompt ya, jadi tidak terbaca di aplikasi OBS-nya ini. Ya, oke, tidak apa. Jadi mungkin kita tampilkan untuk print out yang ada di Visual Code ini, tidak apa. Jadi mungkin ya itu pembahasan dari keseluruhan 5 soal yang ada pada tugas 1 struktur data ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yudan Tadi Prawana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.